Bab 1977. Jika dia takut bahwa Star Aperture Realm akan berurusan dengannya bersama, dia tidak akan memprovokasi kekuatan utama di awal. Karena dia ingin bergabung dengan kekuatan besar untuk berurusan dengan dirinya sendiri, Chen Ye sama sekali tidak perlu menahannya. Ketika berhadapan dengan musuh, seseorang tidak bisa berbelas kasih. Di sekitar Chen Ye, napas yang menakutkan berbenturan, dan pertempuran di sekitarnya telah mencapai puncaknya. Setiap prajurit tampaknya membunuh mata merah, seolah-olah menghadapi musuh yang membunuh ayahnya. Bau darah meresap ke sungai yang panjang, dan aura menakutkan terus mengembun. Setiap kali Chen Ye melakukan tembakan, para pejuang yang dia temui hampir pergi tanpa melihat ke belakang. Tanpa kepastian mutlak, tidak ada yang berani menembak Chen Ye. Di sudut sungai Changhe, 8 pembangkit tenaga listrik di puncak alam bukaan bintang berkumpul dan menatap sosok Chen Ye dengan ekspresi buruk. Sekarang Bai Su bersaing dengan pria kuat lain yang setengah langkah, dan dia tidak punya waktu untuk melindungi Chen Ye. Pembangkit tenaga kekuatan utama mereka berkumpul untuk menghadapi Chen Ye. Meskipun keberuntungan surga dan bumi baik, ancaman Chen Ye terlalu kuat. Sekarang Chen Ye hanya setengah langkah keberuntungan dan dapat bersaing dengan yang kuat di alam bukaan bintang. Ketika ia mencapai alam bukaan bintang, siapa yang bisa menjadi lawan Chen Ye? Chen Ye secara bertahap mengancam kekuatan utama mereka dan harus diselesaikan sesegera mungkin. 8 pembangkit tenaga listrik di puncak Star Aperture Realm, hanya untuk berurusan dengan Chen Ye saja. Benar-benar murah hati. Chen Ye merasakan tatapan membunuh, menoleh untuk melihat, alisnya berangsur-angsur menegang. Di puncak alam bukaan bintang 8, dia pada dasarnya bukan lawan sekarang. Jika Anda menghadapi pembangkit tenaga bintang puncak sendirian, mungkin masih ada peluang. 8 pembangkit tenaga listrik di puncak Star Aperture Realm bergegas menuju sosok Chen Ye dengan panik. Napas menakutkan menekan ke arah Chen Ye, mencoba menggunakan napasnya sendiri untuk membanjiri Chen Ye. Tubuh ilahi abadi meledak dengan cahaya keemasan yang berkedip-kedip untuk melawan aura pembangkit tenaga listrik Aperture Bintang. Chen Ye, hari ini adalah hari terakhirmu. Salah satu pembangkit tenaga listrik di puncak Star Aperture Realm meraung, dan seluruh orang meraung. Dalam gemuruh, bercampur dengan serangan sonik, itu bergegas menuju pikiran Chen Ye. Dalam pikiran Chen Ye, sepertinya naga emas datang ke dunia dan bergegas pergi. Jiwa abadi melindungi lautan kesadaran Chen Ye, menyebabkan gelombang kecil di benaknya. Niat pedang abadi dimuntahkan, dan seluruh sosok Chen Ye bergegas tiba-tiba. Ketika dia bergegas, tombak iblis penghukum surga meledak dengan niat tombak yang menakutkan. Niat tombak berubah menjadi kenyataan, niat tombak ini menembus sungai panjang terus mengembun, dan naga emas dengan niat tombak kental tiba-tiba meraung. Energi iblis dari pedang Gorfin dimuntahkan, dan cahaya keemasan dan energi iblis hitam bersinar di permukaan tubuhnya. Salah satu pembangkit tenaga listrik di puncak Star Aperture Realm menghilang ke sungai panjang dari udara tipis, dan dalam sekejap mata, dia datang ke punggung Chen Ye. Saat dia muncul di belakangnya, pedang tajam di tangannya menusuk ke arah punggung Chen Ye. Niat membunuh yang mengerikan memenuhi udara, dan saat Chen Ye berbalik, pedang setan darah tiba-tiba terangkat. Ledakan. Sosok Chen Ye sedikit mundur, napas di tubuhnya melonjak, dan seteguk darah hampir menyembur keluar dari mulutnya. Pembangkit tenaga listrik di puncak Star Aperture Realm benar-benar bukan sesuatu yang bisa dia tolak sekarang, belum lagi ada 8 lainnya. Mata Chen Ye berangsur-angsur menjadi serius. Pada saat ini, 8 pria kuat di puncak alam bukaan bintang mengelilinginya, mencegahnya melarikan diri. Napas yang menekan terus menembus sekeliling, Chen Ye mengepalkan pedang iblis darah dan tombak iblis penghukum surga, dan seluruh sosok itu langsung bergegas. Saat dia bergegas, pedang Gorfin tiba-tiba terangkat. Pedang Kisaling silang, seperti gelombang ombak, menebas menuju pembangkit tenaga listrik di puncak lubang bintang. Dengan satu pedang, sisa pembangkit tenaga listrik di puncak Star Aperture Realm bergegas langsung, ingin membunuh Chen Ye dalam satu pukulan. Semakin lama situasi saat ini berlarut-larut, semakin tidak menguntungkan bagi mereka. Jika tidak mungkin untuk membunuh Chen Ye sekali lagi ketika Bai Su menyelesaikannya. Mereka tidak punya banyak waktu sama sekali. Sepasang sayap hitam di punggung Chen Ye mengipasi sungai yang panjang. Napas Bo Tiansu membuatnya meningkat ke segala arah, membunuh tombak iblis penghukum surga, dan menusuknya dengan satu tembakan. Suara pokong datang, dan kepala pistol menerjang cahaya dingin, dan menembakkan bintang yang kuat di puncak lubang bintang.
Ledakan. Sosok pembangkit tenaga listrik di puncak Star Aperture Realm sedikit dihindari, dan seluruh sosok itu datang ke Chen Ye. Ketika dia datang ke Chen Ye, dia menamparnya. Sebuah tamparan tiba-tiba jatuh, dan di sampingnya, seorang pria kuat menatapnya, dan pedang di tangannya langsung menebas ke arah lengan Chen Ye. Pada saat ini, mata iblis di antara alisnya berkata, "Wah, aku menggunakan sihir untuk menutupi tombak penghukum dewa, kamu bisa menggunakannya sesuka hatimu." Energi iblis barusan tidak cukup untuk sepenuhnya menggunakan seni sihir penginduksi Asura, tapi aku telah menyerap banyak di Laut 9 Netherworlds. Pada saat kritis, aku bisa melepaskan sebagian untukmu. Ketika saatnya tiba, saya akan menggunakan trik sulap Shuro. Ini baik. Pedang iblis darah Chen Ye dan tombak Algojo langsung jatuh. Ledakan. Grid pedang Dorfin memblokir pedang tajam yang diserang oleh orang kuat itu, dan ketika tombak iblis penghukum surga menikam, satu tangan memegang tubuh tombak. Pembangkit tenaga listrik di puncak Star Aperture Realm tiba-tiba mengerahkan kekuatan di lengannya. Dia bisa melihat bahwa fitur luar biasa dari Heaven Punishing Demon Spear ingin dimiliki olehnya. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Tombak iblis penghukum surga tiba-tiba mengeluarkan suara mendengung, dan kekuatan besar mengguncang pria kuat itu. Tombak iblis eksekusi surga itu sendiri memiliki jiwa. Sekarang, selain mengenali Chen Ye, bagaimana bisa orang lain mengambilnya? Engah. Chen Ye menyemburkan seteguk darah tiba-tiba, dan di belakangnya, seorang pria kuat muncul, dan pedang memotong lengannya secara langsung. Matanya menjadi merah darah, dan energi iblis dari tubuhnya terus mengalir keluar. Energi iblis yang menakutkan naik ke langit, dan Chen Ye berbalik, mengepalkan satu tangan dan 5 jari menjadi kepalan. Sebuah tinju meledak. Ledakan. Pembangkit tenaga listrik di puncak Star Aperture Realm tertangkap basah, dan sosok seluruh orang terbang keluar. Energi iblis melonjak, melangkah keluar satu langkah, bunga teratai hitam jatuh ke sungai yang panjang. Seluruh tubuh pedang Dorfin terbungkus dalam energi iblis yang menakutkan. Pada saat ini, seluruh tubuh Chen Ye diselimuti energi iblis, dan di belakangnya, bayang-bayang dewa iblis terus mengembun. Energi sihir yang menakutkan membuat semua kekuatan mundur terus-menerus. Para prajurit yang seharusnya merebut keberuntungan surga dan bumi semua ketakutan oleh gerakan di sisi Chen Ye. Di belakangnya, hantu dewa iblis muncul satu demi satu, dan aura menakutkan memenuhi sungai yang panjang. Pembangkit tenaga listrik di puncak Star Aperture Realm dari semua pihak mengerutkan kening. Mereka bisa merasakan bahwa napas Chen Ye terus meningkat, dan di belakangnya, bayangan dewa iblis berdiri di sungai yang panjang. Pada saat ini, Chen Ye terlihat seperti penguasa iblis. Hantu dewa iblis ada di belakangnya, dan dia bergegas ke pembangkit tenaga listrik di puncak alam bukaan bintang dalam sekejap mata. Hantu dewa iblis meraung, dan saat dia bergegas keluar, energi iblis melonjak. Pembangkit tenaga listrik di puncak Star Aperture Realm merasakan aura menakutkan dan terus mundur. Ketika mereka mundur, pedang iblis darah di tangan Chen Ye terangkat. Sword Inten melonjak dengan liar, dan sebuah pedang tiba-tiba jatuh seperti langit terbuka. Bab 1978. Cahaya pedang beredar di sungai yang panjang, dengan liar menuju pembangkit tenaga listrik alam bukaan bintang. Kemanapun cahaya pedang pergi, itu seperti dewa guntur yang mengaum. Seluruh sungai yang panjang bergetar terus-menerus, dan pedang sepertinya membelah seluruh galaksi menjadi dua. Ledakan. Dengan ledakan hebat, Chen Ye menjadi pucat dan menatap ke depan. Uhuk-uhuk. Pembangkit tenaga bintang puncak bergegas keluar dari ledakan, pakaian mereka acak-acakan, dan ada beberapa bekas luka di tubuh mereka. Ada senyum masam di sudut mulut Chen Ye, seperti yang diharapkan, itu masih agak tidak memuaskan untuk pembangkit tenaga listrik di puncak alam bukaan bintang. Menghadapi pembangkit tenaga listrik di puncak alam bukaan bintang, bahkan jika dia menggunakan semua kemampuannya, dia bukan lawan. 8 pembangkit tenaga listrik di puncak Star Aperture Realm bergegas dengan panik, dan sekarang mereka benar-benar marah. Mereka belum memenangkan Chen Ye untuk waktu yang lama, tetapi mereka telah membuat diri mereka malu. Pertempuran di pihak Baisu hampir berakhir, dan tidak ada banyak waktu tersisa untuk mereka. Mereka semua bergegas langsung, dan saat mereka bergegas, satu demi satu serangan tirani jatuh seketika. Pada saat jatuh, tubuh abadi dan tubuh iblis Chen Ye meledak pada saat yang sama. Satu emas dan satu hitam, terus mengalir di permukaan tubuhnya. Pedang Dorfin menebas dengan liar, satu demi satu pedang. Ledakan.
Di area ledakan, awan jamur hitam muncul, dan pembangkit tenaga listrik di puncak Star Aperture Realm melihat ke depan. Mereka tidak percaya bahwa Chen Ye saat ini mampu bertahan di bawah begitu banyak serangan panik. Pada saat ini, sihir tiba-tiba mengembun. Rasa depresi yang ekstrim melonjak. Mengapa saya merasa ada sesuatu yang salah? Mengapa ada begitu banyak keajaiban? Manusiawi. Mengaum. Dengan raungan, di dalam ledakan, hantu besar muncul, dikelilingi oleh energi iblis yang tak ada habisnya. Hantu itu memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dan energi iblis dicurahkan dengan gila-gilaan. Zhou Yusura datang ke dunia. Zhou Yusura mendominasi pembunuhan, dan aura pembunuh di sekitarnya membentuk badai pusaran. 3 pasang mata Zhou Yusura menatap pembangkit tenaga listrik di puncak alam bukaan bintang, dan sepasang mata merah darah itu sangat menakutkan. Tak terlihat, sungai panjang terdengar hembusan angin, awan hitam menutupi langit dan matahari, dan energi iblis melonjak. Semua orang tampaknya berdiri dalam keajaiban, dan pembangkit tenaga listrik yang awalnya berjuang untuk keberuntungan langit dan bumi terus-menerus mundur. Ki iblis ini sama sekali bukan sesuatu yang dapat mereka tanggung, dan mereka harus menemukan cara untuk melarikan diri sesegera mungkin. Jika mereka tidak hati-hati, mereka bisa menjadi mesin pembunuh jika mereka terkontaminasi energi iblis. Pasukan utama yang mengepung Chen Ye hampir memuntahkan seteguk darah, tapi Chen Ye masih hidup. Sepertinya sedikit kuat yang tidak bisa dikalahkan, dan tidak ada cara untuk menghadapinya. Mereka menatap Chen Ye dengan waspada satu persatu, di depan Zhou Yusura, pembangkit tenaga listrik dari semua kekuatan utama tampaknya sangat kecil. Energi pembunuhan dan energi iblis terus mengembun, dan keduanya benar-benar terkondensasi menjadi pedang iblis di atas kepala Chen Ye. Aura menakutkan datang dari pedang ajaib, menyebabkan alis pembangkit tenaga listrik dari semua kekuatan utama mengerutkan kening. Angin menderu, awan ajaib mengalir, nafas pedang ajaib seperti kekuatan menghancurkan dunia, siapa yang akan bersaing denganmu? Chen Ye menemukan bahwa kali ini ada lebih banyak energi sihir daripada terakhir kali dia memanggil Zhou Yusura. Ini juga membuat Zhou Yusura sangat kuat. Sangat disayangkan bahwa tanpa energi iblis, Zhou Yusura tidak dapat dibentuk. Meskipun teknik iblis ini sangat kuat, ada terlalu banyak batasan. Bagaimana bisa ada begitu banyak keajaiban di dunia luar? Zhou Yusura mengangkat 6 tangannya, mengulurkan jari, energi sihir melonjak dan mengembun di ujung jarinya, dan jatuh dalam sekejap. 6 berkas cahaya hitam, pada saat ini, jatuh seketika. Bum bum bum. Suara ledakan berlanjut, dan pembangkit tenaga listrik di puncak lubang bintang terus-menerus menghindar. Ketika mereka menghindar, pedang ajaib tiba-tiba jatuh. Tusuk itu. Pedang ajaib datang ke dunia, dan seluruh ruang Changhe menjadi sangat tidak stabil. Di area kerumunan, ruang terus-menerus bergetar dan mengeluarkan suara dengung. Ini adalah pukulan terkuat yang Chen Ye bisa lepaskan sekarang ketika dia terluka. Klik. Di sungai yang panjang, retakan muncul terus-menerus, seolah-olah cermin itu pecah saat ini. Pedang ajaib jatuh, seteguk darah menyembur keluar dari mulut Chen Ye, wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar. Awalnya, dia diserang oleh kekuatan besar, dan ditambah dengan pengorbanan paksa Zhou Yusura, tubuhnya hampir tidak dapat mendukungnya. Mata Chen Ye menatap ke depan, jika pembangkit tenaga listrik dari pasukan utama masih bisa bertarung, akan sulit baginya untuk bertahan. Pembangkit tenaga kekuatan utama semuanya pucat, tubuh mereka sangat lemah, dan tubuh mereka penuh darah. Meskipun tidak ada dari mereka yang terluka parah, dibandingkan dengan Chen Ye, satu di surga dan yang lainnya di neraka. Ekspresi Chen Ye redup, energi sihir dikonsumsi terlalu cepat, dan tubuh Zhou Yusura hampir tidak dapat mendukungnya. Tidak mungkin dia bisa melanjutkan. Sekarang dia pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Ledakan. Pada saat ini, seorang seniman bela diri di puncak alam bukaan bintang tiba-tiba datang ke sisi Chen Ye dan menamparnya. Pada saat telapak tangan jatuh, seluruh sosok Chen Ye melangkah mundur. Tiba-tiba mendarat di sarkofagus. Ledakan. Dengan suara teredam, pola emas tiba-tiba muncul di sarkofagus. Ketika sarkofagus muncul, pola emas muncul di sarkofagus yang tersisa. Pola-pola ini tampaknya menjadi hidup, terlepas dari sarkofagus, dan melayang keluar. Sarkofagus bergetar hebat, dan suara di sisi sarkofagus membuat khawatir para pejuang yang merampok langit dan bumi. Satu persatu mereka berhenti dan menatap sarkofagus. Di sarkofagus,
Chen Ye merasakan napas lembut, dan dia terus merawat luka-lukanya. Cederanya pulih dengan sangat cepat, dan saya yakin tidak akan memakan waktu setengah jam untuk pulih ke masa kejayaannya. Ketika pola emas menari-nari di udara, penutup di atas sarkofagus tiba-tiba terbang. Chen Ye berada di atas penutup, melihat bagian dalam sarkofagus, ekspresinya berubah dalam sekejap. Di dalam sarkofagus ini ternyata ada naga emas bercakar 9, dan kekuatan naga itu terpancar. Mata tertutup naga emas 9 cakar tiba-tiba terbuka, dan pada saat ini, mereka hidup kembali. Satu demi satu, naga emas 9 cakar melayang di sungai yang panjang, dan kekuatan naga itu terombang-ambing. 48 naga emas 9 cakar melayang di udara, hanya menyisakan cahaya keemasan di seluruh sungai yang panjang. Naga emas dirasuki oleh tubuh, keberuntungan ditambahkan ke tubuh, dan mahkota dimahkotai sebagai raja. Suara mesin yang acuh tak acuh datang lagi, dan kemudian, seorang prajurit bergegas menuju naga emas. Ketika dia hendak meraihnya dengan tangannya, naga emas itu tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar dan menelannya dalam satu tegukan. Adegan ini membuat semua prajurit mengambil napas dalam-dalam, keberadaan di belakang mereka sangat jelas. Mereka secara alami dapat memahami alasannya, dan seniman bela diri yang awalnya ingin mengambil tindakan hanya bisa menyerah ketika mereka melihat adegan ini. Orang yang barusan menembak adalah bintang kuat dari Star Aperture Realm, dan dia ditelan tanpa perlawanan. Mereka tidak yakin bahwa mereka dapat menahan kerusakan dari naga emas 9 cakar. Naga emas 9 cakar, pilih tuanmu sendiri, kamu bisa melepaskan darahmu sendiri.